Hai semuanya, Shalom, keluarga besar GBI Rayon 12 Pekanbaru. Selamat datang di program kami, program Kesaksian Komunitas Kasih, atau yang kita namakan Cool Testimony. Nah, program ini akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah daripada gembala Cool ataupun anggota Cool itu sendiri. Bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, kuasa manifestasinya yang dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami yang namanya terobosan di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, bahkan mereka mengalami mujizat kesembuhan dalam hidup mereka. Nah, video ini Anda boleh dapatkan di media sosial GBI Rayon 12, yaitu Gihon TV. Nah, kira-kira Anda dan saya pasti ingin dengar nih kisah inspiratif daripada seorang gembala Cool yang hari ini kita akan kunjungi rumahnya. Yuk, ikut dengan saya. Shalom. Shalom Pak Wandi. Apa kabar? Silakan ya, baik. Mari. Ayo masuk. Dari kantor ya tadi ya, dari gereja ya Pak ya. Oke, silakan. Ayo. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah ada di kediaman Bapak Wandi, seorang gembala Cool yang luar biasa, yang hari ini dia sudah membuka satu Cool yang namanya Cool Tumbuh Bersama. Nah, kita akan simak dan kita dengarkan kesaksian daripada beliau ini, yang boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oke? Nah, oke Pak Wandi, baik. Mungkin boleh kenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalan kepada jemaat kita. Oke, baik. Shalom semuanya teman-teman. Nama saya Wandi, biasa dipanggil Suwanti. Dan ada juga istri saya, Yanti. Baik, Pak Wandi. Ya. Terima kasih atas perkenalannya. Nah, kita mau bertanya nih, bagaimana Pak Wandi bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus? Serta kira-kira siapa sih yang membawa Pak Wandi itu ke gereja? Oke, baik. Jadi begini ceritanya, Ko Agus. Jadi ada satu kali ya, saya melakukan tugas magang di Pekanbaru. Dan waktu itu saya tinggal di rumah abang ipar saya. Abang ipar saya, Ko Elia. Nah, jadi beliau ini ada sekali dia membawa saya mengikuti ibadah KKR. Ya, ibadah KKR. Dan tentunya saya sebagai orang awam ya, saya bingung cara apa KKR itu, dan abang ipar saya juga tidak bilang bahwasanya akan membawa saya ke tempat ibadah. Ya, saya ikut aja ya. Saya ikut saja. Setelah itu saya masuk ke dalam ruangan, saya melihat begitu banyak orang berkumpul di sana berdoa. Dan waktu itu ya, saya melihat ada beberapa orang yang datang dengan keadaan yang sakit. Ya, itu ada yang datang menggunakan kursi roda, ya, mereka dibawa kursi roda, dan singkat cerita pada akhirnya, ya, mereka diantar ke depan untuk didoakan, didoakan. Setelah didoakan, saya melihat di situ itu ada kesembuhan yang terjadi, ya. Setelah didoakan, mereka berbicara, ya, ada yang tuli, ya, mereka berbicara, dan juga ada beberapa ya mereka yang datang itu dengan kondisi pincang, ya, pincang dalam arti itu jalannya itu kurang stabil. Ada juga yang membawa tongkat ya, tongkat pembantu untuk mereka berjalan. Jadi begitu mereka didoakan, mereka pulang itu bisa berjalan sendiri. Oh, luar biasa ya Pak. Ya, jadi dari sana saya melihat ini Tuhan apa gitu loh. Saya bingung juga ya. Saya tidak pernah dibawa acara seperti ini. Dan saya tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa. Nah, sejak saya melihat ibadah seperti itu, di hati saya itu selalu bertanya-tanya, siapa itu Tuhan Yesus? Setelah kejadian itu, ya, hati saya mendebar-debar, ya. Kadang saya berpikir, ya, ingin cari tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, jadi ada sekali, ya, abang ipar saya mereka sudah berangkat kerja, kakak saya juga sudah bekerja, ya. Saya di rumah masih sendiri karena saya lebih cepat awal pulang waktu itu ya, kalau nggak salah.
Jadi saya secara diam-diam itu saya melihat Alkitab yang ada di meja, ya. Nah, jadi setelah saya baca, semakin baca semakin seru. Semakin saya baca, semakin merasa ini Alkitabnya yang diisi itu semuanya itu betul-betul membuat saya itu terganggu-ganggu, tercengang-cengang. Nah, jadi semakin hari saya semakin suka membaca Alkitab. Artinya apa? Artinya saya punya kakak saya yang kedua sama abang ipar saya, mereka pun nggak tahu bahwasanya saya kadang suka membaca Alkitab di rumah. Karena waktu itu saya masih sembah berhala ya. Kami itu dulu sembah berhala sebelum kami percaya Tuhan. Jadi singkat cerita, saya membaca Alkitab itu sampai itu merasa ada satu panggilan. Ada satu panggilan dan memang ya hati saya itu bergejolak. Ya, hati itu saya bergejolak, tetapi saya tetap melakukan hal-hal seperti biasa yang biasa saya lakukan ya. Misalnya ya setiap hari tanggal 1, tanggal 15, saya punya kebiasaan waktu itu datang ke rumah ibadah kepercayaan saya dulu, saya melakukan kebaktian di situ. Nah, saya tetap melakukan kebaktian di hari tanggal 1 itu. Pada saat saya di sana, saya merasakan kok ada sesuatu yang gak beres gitu loh. Ya, merasa ada sesuatu yang tidak nyaman buat saya setelah saya baca Alkitab dan saya melakukan kebaktian di rumah ibadah yang saya percaya. Nah, jadi Ko Agus, singkat cerita, saya sejak waktu itu saya tidak melakukan lagi, yaitu pergi ke rumah ibadah ya, melakukan kebaktian seperti itu, dan saya ingin tahu lebih dalam tentang Tuhan Yesus. Dan saya coba pergi ke gereja ya. Nah, waktu itu saya masih ingat betul ya, di gereja kita itu Rayon 12, dan kebetulan ada tamu dari luar ya. Itu kalau nggak salah ingat ya, saya itu Pak Theo ya, Pak Theo yang punya kesaksian bahwasanya dia itu penjaga kelenteng selama 12 tahun. Nah, jadi saya datang ke sana ya. Dia sedang khotbah, dia ceritakan waktu itu saya datang, saya melihat khotbah Pak Theo ya. Dia menceritakan tentang kesaksian hidup dia. Nah, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini yang belum sempat terjawab di dalam hati saya. Di ibadah di situ saya dapat semua. Dan pada waktu itu ya, hari itu juga saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus secara bulat dan tekad. Nah, sejak itu saya coba pergi ke gereja, ya kan? Saya sering baca firman Tuhan, ya kan? Puji Tuhan. Terus saya coba mencari kira-kira komunitas apa sih yang bisa saya mengikuti. Nah, salah satunya adalah komunitas kasih kul kita, teman-teman. Ya, Ko Agus. Seperti itu, Ko Agus. Wah, puji Tuhan ya, Pak Wandi ya. Ya. Yang pertama belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mengalami yang namanya perjumpaan autentik. Kalau kita katakan perjumpaan yang luar biasa, sehingga diubahkan segala sesuatunya. Ya. Sehingga mengenal Tuhan Yesus dan mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya. Mulai masuk ke komunitas. Nah, saya mau nanya nih, ketika Pak Wandi sudah masuk ke dalam komunitas kasih, ya, apa yang terjadi setelah Pak Wandi itu bergabung di komunitas kasih tersebut? Perubahan hidup yang Pak Wandi dapatkan dalam komunitas tersebut. Oke, baik. Nah, jadi setelah saya mengikuti komunitas kasih, ya, waktu itu Bapak Rohani kami, yaitu Pak Akid, di kulnya Kuandang Regensi, waktu itu awal saya bergabung di sana, ya, saya melihat ramai sekali. Dari situ saya melihat ada kesamaan ya, di acara itu ada sukacita, ada kebaikan Tuhan di sana, terus ada mereka saling berbagi tentang pengalaman hidup mereka. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Agus. Baik, Ko Wandi, luar biasa ya. Udah mulai masuk ke dalam komunitas kasih, mulai menjadi anggota KUL, mulai aktif untuk hadir di komunitas kasih, itu luar biasa. Nah, pertanyaannya,
ketika Ko Wandi sudah dalam komunitas kasih, apa yang Ko Wandi rasakan? Pertumbuhan di dalam Tuhan. Mungkin Ko Wandi rindu akan jiwa-jiwa untuk membuka kuliah yang baru. Coba boleh ceritakan kepada kita. Oke, baik. Nah, jadi sebelumnya begini ya. Saya belajar di komunitas kul itu ada sering saling mendoakan. Saling mendoakan. Nah, jadi ada satu kejadian begini ya, Ko Agus. Istri saya itu bercerita kepada saya bahwasannya itu kalau dia pada saat tidur ya, dia itu sering gelisah, ketakutan ya. Karena istri saya dari sejak dia kecil sampai dia besar ya, pada saat dia kondisi sedang tidur itu, mohon maaf ya, sering diganggu setan ya, ada yang mengganggu gitu loh. Nah, jadi dia cerita kepada saya. Nah, tentunya saya lihat ya, saya belajar dari kul ini, kita harus berani berdoa. Nah, jadi saya coba mendoakan buat istri saya waktu itu, ya kan. Saya tumpang tangan, saya berdoa atas nama Tuhan, segala setan iblis saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ikatan kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah saya doakan pada malam hari, ya kan. Nah, ada satu kejadian itu, kalau saya katakan itu mujizat ya, atau waktu itu saya masih bingung gitu, karena saya baru-baru percaya Tuhan ya. Nah, jadi antara iya atau enggak gitu. Tapi sekarang saya sudah paham, saya sudah mengerti itu adalah kuasa dari Tuhan. Nah, jadi setelah saya mendoakan istri saya, ya kan, pada malam hari itu, saya dengan keadaan ngantuk ya, ngantuk sekali. Jadi saya tidur seperti biasa, tetapi saya merasakan ada cahaya yang terang itu datang kepada saya. Waktu itu keadaan saya itu tidur ya, mata saya tertutup, antara ngantuk sekali gitu. Ada cahaya yang datang, tetapi saya malas, udah saya bawa tidur aja gitu loh. Ya, saya bawa tidur aja. Saya kira ada yang mensenter saya, ya, pakai senter untuk senter wajah ke saya gitu. Jadi terang gitu. Tetapi dengan keadaan yang sangat ngantuk, saya hanya biarkan aja gitu. Nah, setelah itu pada pagi hari istri saya bercerita kepada saya dengan kejadian yang sama. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwasanya dia melihat terang pada saat malam hari. Nah, setelah itu istri saya bercerita bahwasanya dia itu bermimpi dengan Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesus mengangkat dia naik ke atas dengan awan gitu loh. Nah, jadi istri saya melihat ke bawah ya, dengan kondisi dia terangkat dengan awan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia melihat ke bawah ya, begitu banyak ya, beribu-ribu laksa, begitu banyak setan yang mengaung-ngaung, yang mau mencoba mengikuti. Tetapi karena dia sudah di bawah Tuhan, naik ke atas awan itu, sehingga setan-setan itu tidak bisa mengejarnya. Nah, sejak itulah ya kan, istri saya dia tidak mengalami lagi namanya gelisah dan sering mimpi buruk ya, mimpi setan seperti itu. Jadi dia bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang sampai pagi. Nah, dari sanalah saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Dan saya semakin dalam pengenalan tentang Tuhan itu. Ya, kurang lebih Puji seperti Tuhan, itu, ya. bagus. Ya. Dan akhirnya Ko Wandi ambil keputusan untuk menjadi gembala kul. Kalau untuk gembala kul ini ceritanya sebenarnya begini, karena pada saat kami mengikuti kul KR ya, kondisi di situ muridnya Pak Akid ya sudah banyak sekali, dan waktu itu kami dipilih beberapa dari teman kami, dipilih mungkin 5 atau 4 orang kalau nggak salah saya ingat ya. Ada Anton, ada Celastri, ada saya, terus ada 2 lagi, Ko Joni sama 1 lagi saya lupa, berarti 5. Kami dipilih oleh Pak Akid dan kami didoakan sebagai calon gembala kulnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan awalnya itu hanya kami ditugaskan sebagai kumpulan untuk berdoa bersama-sama gitu loh.
kayak ketua grup doa ya. Ya, kayak kita kumpul bersama, WA. kita sama-sama berdoa. Awalnya seperti itu. Iya. Dan kami jalankan, dan akhirnya terbentuk pula kul ini loh, Ko Agus. Puji Tuhan. Iya. Terus setelah itu memang ada beberapa teman-teman yang masuk ke kul kami, ya. Tuhan kirim orang-orang yang hebat di dalam kul kami. Ada yang bisa main gitar, ya kan? Ada yang bisa main gajon gitu. Jadi ada tim pujiannya kami ada gitu. Jadi Tuhan kirim ke sini. Nah, kita berjalan kurang lebih hampir 3-4 tahun lah. Kurang lebih sudah ada 3 atau 4 tahun. Bagus. Luar biasa ya Pak Wandi ya. Nah, kira-kira nih supaya kita jemaat GBI Rayon 12 ini boleh melihat bahwa kul itu powerful gitu loh. Kul itu powerful. Bagaimana Ko Wandi yang sudah diselamatkan Tuhan, kemudian bergabung di kul, dan hari ini sudah mendirikan kul. Kul tumbuh bersama. Ini kira-kira apa sarannya dan apa motivasinya buat jemaat ini supaya mereka ini gregetan gitu loh, mereka suka gitu dengan kul. Silakan. Motivasi ya. Yes. Nah, jadi motivasi ya menurut saya pertama itu kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, kebangkitan rohani. Kenapa? Karena di dalam kul itu ya kita bisa banyak belajar dengan sesama anggota teman kul kita. Kita bisa mendengarkan kesaksian-kesaksian hidup mereka, dan di sana kita belajar. Dan tentunya dari sana kita bisa mendapatkan kekuatan baru, ya. Iman kita ini terus diperbaharui, dan ya itu iman menurut saya kita bisa belajar supaya iman kita itu lebih berkualitas lagi bagus. Jadi pengalaman saya bergabung di komunitas kasih kul ini, ya sebenarnya sangat banyak sekali. Mungkin dari teman-teman kita juga banyak pengalaman. Tetapi secara pribadi saya punya kesaksian ya. Mungkin saya bisa memanfaatkan kesempatan kali ini. Saya bersaksi bahwasanya kalau kita membuka kul kita di rumah kita, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita menghadirkan Tuhan di rumah kita. Betul. Ya. Ini kesaksian bagus. Nah, jadi sejak awal saya dengan istri saya, kami berkomitmen bahwasanya rumah kami itu dipakai untuk ibadah kul. Nah, jadi kami terus melakukan ibadah kul di rumah kami. Nah, jadi ada satu kejadian begini ya, saya bersaksi. Ada satu kali saya malam hari saya memasak air, saya menyalakan kompor api. Setelah itu saya nonton TV, Agus. Saya nonton TV, tahu-taunya TV-nya selesai, saya lupa tutup kompor api itu. Saya langsung naik ke atas dan saya langsung tidur. Nah, saya langsung tidur, begitu sampai besok pagi, kira-kira itu jam 7, saya turun ke bawah, sampai di tengah tangga, saya mencium bau gas yang sangat kuat. Saya langsung kaget ya, saya langsung cepat-cepat ke belakang, itu bau gasnya di mana-mana ya. Langsung saya buka jendela, saya buka pintu, semua saya buka semua. Saya mengecek ya, dia punya kompor ya, masih di posisi nyala, apinya sudah mati, tetapi posisi tombolnya itu masih nyala. Nah, jadi saya ngecek juga dia punya tabung gas. Nah, tabung gasnya itu sudah dingin sekali nih ya. Saya coba pegang, itu tabungnya sangat dingin sekali, dan itu gasnya itu mencair ke lantai. Nah, saya cepat-cepat bersihkan ya dengan kain, saya lap, saya ngepel semua. Setelah itu ya, saya coba hidupkan lagi kompor gasnya. Ternyata gasnya masih utuh, masih ada gasnya. Saya langsung kaget, saya sangat bersyukur Tuhan itu menjauhkan saya dari malapetaka ya. Bayangkan api itu saya lupa matikan, pagi baru ketahuan ya. Jadi teman-teman, ini kecerobohan saya, jangan ditiru ya. Jadi saya mau mengatakan bahwasanya kita mengadakan ibadah kul kita di rumah, itu rumah kita itu dilindungi Tuhan, dipagari Tuhan. Benar Pak. Ya, karena pada saat kita melakukan kul, kita melakukan pujian, kita melakukan penyembahan, kita berdoa bersama di rumah kita, maka Tuhan ikut hadir di tempat kita. Amin. Jadi saya yakin dan percaya itu karena kasih anugerah Tuhan. Rumah saya dilindungi sama Tuhan. Ya, anak saya, istri saya hari ini masih selamat.
Jadi semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Jadi rumah kita dipakai untuk ibadah kul, itu Tuhan lindungi, Ko Agus. Amin. Oke Pak Wandi, thank you ya, buat waktunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kisah-kisah yang inspiratif, bagaimana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Pak Wandi dan Ibu Yanti. Dan kita lihat bagaimana dalam kehidupan yang semula-mulanya yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi percaya, bergereja, bahkan berkomunitas. Dan dalam komunitas itu kita melihat bagaimana Pak Wandi mengalami satu keajaiban yang luar biasa. Terobosan, kemenangan dalam keluarga, dalam usaha ya Pak Wandi ya. Bahkan hari ini dia sudah mendirikan satu kul yang namanya Kul Tumbuh Bersama. Dan kita melihat bahwa banyak mujizat, banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan secara luar biasa dalam kulnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini video kesaksian kul atau kul testimoni kali ini sampai di sini. Dan jangan lupa akan ada banyak kesaksian-kesaksian kul untuk minggu-minggu berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang kepengen untuk memberikan kesaksian, ya, ketika mengalami kesaksian perbuatan Tuhan yang ajaib, ketika Anda tergabung di dalam komunitas, mari kami ajak boleh memberikan kesaksian dan boleh menghubungi WA Departemen Kul. Tetap semangat di dalam komunitas Jesus for Everyone. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Komunitas kasih amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin.